Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, terlebih dahulu kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan renungan hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 28 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita perhatikan bagaimana burung Raja Wali atau yang sering kita sebut elang terbang dari ketinggian untuk menangkap sasarannya atau menangkap mangsanya. Pandangan burung Raja Wali begitu tajam dan penglihatannya pun demikian. Di kejauhan atau di titik yang paling jauh pun, bahkan mungkin lebih dari ratusan atau bahkan ribuan meter, dia dapat melihat hewan lain atau mangsa yang diburunya ke bawah. Sehingga sering disebut dengan istilah pandangan burung mencakup dengan pandangan yang begitu luas dan begitu tajam. Saudara-saudara, bila burung Raja Wali dari ketinggian yang sangat tinggi dapat melihat mangsa yang sangat kecil di bawah dan dia bisa menangkap dan bisa memangsanya dengan baik, dengan penglihatan yang sangat luar biasa, apalagi Tuhan yang bertata tinggi di sorga. Dia sangat mengetahui dan dia dapat memandang dan melihat sampai ke ujung-ujung bumi dan segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit. Tidak ada yang luput dari pandangan, dari pengetahuan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya sangat terang dan semuanya ada dalam kuasa dan kendalinya. Seperti itu jugalah yang disaksikan, yang diakui oleh Ayub yang sedang menghadapi pergumulan yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang kita tahu dari kisah Alkitab, Ayub mengaku bahwa Tuhan mengetahui apa yang terjadi pada Ayub. Tuhan mengenal Ayub secara utuh. Tuhan mengetahui bagaimana Ayub dan orang-orang di sekitarnya menilai dan memahami Ayub. Tetapi lebih dari itu juga, Tuhan tahu apa yang harus Tuhan perbuat bagi Ayub. Itu sebabnya ketika Ayub mengaku bahwa Tuhan memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan mengetahui serta melihat segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit, yang ada di kolong langit, iman Ayub tidak sedikit pun ragu atau menjadi khawatir atau dia menjadi putus asa sekalipun dia sempat hampir mengalami hal itu. Tetapi ketika Ayub mengingat dan mengaku bahwa Tuhan Maha tahu atas segala sesuatu dan Maha melihat atas segala sesuatu yang ada di bumi dan di kolong langit, itu adalah bukti bahwa Ayub benar-benar menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya, menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha melihat dan dia percaya Tuhan tahu, Tuhan akan bertindak apa yang harus Tuhan perbuat kepada orang yang sangat dikasihinya seperti Ayub.
Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita dari firman Tuhan ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, mungkin kita pernah berpikir bahwa seolah-olah Tuhan tidak mengetahui, atau seolah-olah Tuhan tidak peduli, atau seolah-olah Tuhan jauh dari kita. Apalagi ketika kita mengalami pergumulan yang sangat berat, yang sudah lama, bahkan mungkin bertahun-tahun. Tetapi ketahui dan yakinilah bahwa Tuhan Maha melihat, tidak ada satupun yang luput dari hadapannya, dari penglihatannya, dari pengetahuannya, apalagi dari kasihnya, yaitu kita orang-orang yang selalu percaya, yang selalu berharap, yang selalu mengandalkan dan yang selalu bersandar pada kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kebaikan Tuhan yang masih kami rasakan dan akan terus kami rasakan dalam hidup kami. Tuhan yang menjaga kami, menyertai kami di malam hari tadi, kami boleh bangun di pagi ini dengan nafas hidup dan kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Kami pun lebih bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan menjadi renungan dan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kami percaya sebagaimana hamba-Mu Ayub mengaku bahwa Tuhan Maha melihat segala sesuatu yang ada di bumi dan di kolong langit. Bahkan sampai ke kedalaman hati kami pun Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kami. Karena itu tidak sedikit pun kami ragu untuk menyerahkan hidup kami, untuk selalu bersandar dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena semua yang ada di bumi dan di kolong langit dan bahkan yang ada di bawah bumi pun ada dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, ajarlah kami di dalam Roh-Mu untuk selalu dengan sungguh-sungguh mempercayakan dan menyerahkan hidup kami sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan, tanpa sedikit pun ada keraguan dan kekhawatiran. Sekalipun hari-hari ini kami mengalami pergumulan, mungkin karena penyakit atau pekerjaan atau keluarga dan banyak hal yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi kami percaya Tuhan tidak diam. Tuhan melihat dan Tuhan akan bertindak dan melakukan sesuatu untuk menolong kami, untuk memenangkan kami dari pergumulan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam setiap rumah tangga mereka, Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan hari ini. Memberkati mereka baik di rumah, baik di tempat mereka bekerja, baik di perjalanan. Tuhan yang memberikan kesembuhan dan kekuatan bagi jemaat-Mu yang sakit, yang memberikan sukacita, kebahagiaan umur panjang bagi jemaat-Mu yang berulang tahun, dan juga bagi pernikahan jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan berkati pernikahan dan rumah tangga mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan yang memimpin kami di dalam Roh-Mu untuk mengerjakan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, agar kami menjadi berkat bagi sesama kami. Ampuni kami atas segala dosa pelanggaran kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo kami nyampaikan, memberkati. Horas.